Hai semuanya, selamat datang di channel Bincang Buku bersamaku Salva. Dan untuk video kali ini, jadi aku ingin melakukan book haul dan juga menentukan TBR aku untuk bulan Februari, yang mana sekarang ini udah tanggal 31 Januari dan besok aku akan mulai baca buku yang aku susun untuk TBR aku di bulan Februari. Jadi yang pertama kita masuk ke buku-buku yang udah aku beli di bulan Januari. Jadi ini dia buku-buku yang aku dapetin di bulan Januari. Jadi apa-apa aja bukunya. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Buku pertama yang aku ingin kenalin ke kalian yang udah aku dapetin di bulan Januari adalah dua buku ini. Jadi ini adalah dua buku dari seri Darker Shade of Magic karya V.E. Schwab. Dan ini aku dapatnya dikasih sama teman aku. Makasih banyak ya Vita, ya ampun, tahu aja gitu kan aku lagi pengen baca fantasi dan Vita ngasih dua buku ini. Pokoknya thank you so much Vit. Aku bahagia ketika membuka paketnya, yang kotaknya masih aku simpen juga di situ karena kotaknya juga cantik. Ini aku baru baca sedikit yang buku pertamanya, jadi untuk TBR mungkin bakal aku masukin juga di bulan Februari. Thank you banget ya Vita. Dan buku selanjutnya adalah ini Still House Lake karya Rachel Kind, dan ini adalah novel bergenre thriller, dan aku beli ini di Shopee dan ini ada pre-love jadi harganya nggak semahal kalau buku baru, dan ya masih bagus juga, dalamnya masih bersih, nggak ada kuning-kuningnya. Kita masuk ke buku selanjutnya. Itu adalah buku ini, Ilana Tan, The Star and I. Ini juga udah aku bikin reviewnya di channel ini. Terus ini ada pre-love juga, Children of Blood and Bone karya Tommy Adeyemi, dan ini aku beli di Shopee juga pre-love, seingat aku 80.000 gitu harganya, dan kertasnya udah agak kuning tapi dibandingin sama beli baru ya pasti lebih murah yang ini, makanya aku beli. Terus aku dapat 3 novel dari diskonannya ulang tahun Alex Media di gramedia.com, dan ini dia 3 bukunya. Buku pertama itu ada Progresnya Berapa Persen karya Soraya Nasution, dan ini genrenya office romance, dan aku udah selesai baca. Nanti aku akan bikin video wrap up aku atas buku-buku yang udah aku baca di bulan ini. Buku kedua yang aku dapetin juga dari ulang tahunnya Alex Media, ini Wingit karya Sarah Wijayanto, jadi genrenya horor. Aku udah baca hampir setengahnya, dan nanti mungkin aku bakal selesai baca ini di bulan Februari karena aku nggak mau buru-buru baca karena ya diselang-selingi sama baca buku-buku lainnya gitu. Dan buku ketiga dari Alex Media yang aku beli dalam rangka ulang tahun mereka adalah buku ini, All the Light We Cannot See karya Anthony Doerr. Jadi ini buku historical fiction yang lumayan hype ketika tahun 2014 karena udah banyak juga. Ini di belakangnya ada penghargaan yang udah diterima sama buku yang satu ini. Karena lagi diskon harganya jadi lebih murah gitu, akhirnya aku bisa beli ini. Dan buku terakhir yang aku beli di bulan Januari adalah historical fiction dari Indonesia, yaitu Pangeran dari Timur. Jadi ini karya Iksa Kabanu dan Kurnia Effendi. Sedikit informasi yang aku baca dari Goodreads. Jadi novel ini itu ditulis selama 20 tahun. Dan ya, tokohnya itu ada Raden Saleh. Raden Saleh ini adalah seorang pelukis pada zaman penjajahan Belanda gitu. Dan dia sempat pindah ke berbagai negara. Jadi karena aku penasaran sama sosok Raden Saleh, dan juga karena penasaran gitu bagaimana perkembangan seni di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, karena itu aku memutuskan untuk beli novel yang satu ini. Jadi selain buku-buku tadi yang udah aku liatin, aku juga beli buku digital di Kindle. Jadi yang di Kindle ini lumayan banyak, jadi paling aku sebutin judul-judulnya aja. Karena diskon di Kindle itu per hari itu kan beda-beda. Jadi kemarin itu aku hampir tiap hari selalu beli buku baru gitu. Jadi udah numpuk aja gitu TBR di Kindle-nya. Ini aku pakai laptop karena aku lupa udah beli buku apa aja. Terus ada 17 buku digital yang aku beli di Kindle, dan judul-judulnya adalah
Yang pertama ada 2 seri dari novelnya Tessa Dare. Jadi ini adalah novel historical romance. Serinya itu Girl Meets Duke. Yang pertama ada 3 buku yang aku beli, yaitu The Duchess Deal, The Governess Game, dan The Wallflower Wager. Terus ada novel The Friend Zone dari A.B. Jimenez. Aku nggak tahu cara baca namanya, mungkin A.B. Jimenez. Dan buku keduanya yaitu The Happy Ever After Playlist. Terus ada novel Serpent and Doves Shall Be Mahurin. Kemudian ini Ship dari Angie Hockman. Terus ada From Blood and Ash. Jadi sebelumnya bulan Desember itu sebenarnya aku udah beli di Google Playbook, tapi karena bacanya ribet lewat handphone, jadi karena pengen baca di Kindle juga karena lebih mudah, jadi aku beli lagi berhubung di Kindle lagi diskon. Kemudian ada Romancing Mr. Bridgerton. Ini aku udah punya buku fisiknya juga yang versi terjemahannya Gramedia, tapi karena aku lagi nggak megang bukunya dan pengen baca, jadi aku beli di Kindle juga karena lagi diskon. Terus ada The Hares and the Hothead. Jadi ini adalah sebuah novela karangan Sabrina Jeffries. Dan novel Stay dari Catherine Ryan Hyde. Shadow, buku ke-6 dari Dark Protectors karangan Rebecca Zanetti. Kemudian ada Where the Forest Meets the Stars karya Glendy Vandera. Kemudian ada buku When We Believe in Mermaids karya Barbara O'Neill. Lalu ada Climbing Grace, buku pertama dari seri S Security. Kemudian buku selanjutnya dan buku terakhir yang aku beli itu In Bed with the Earl karya Christy Caldwell. Jadi mudah-mudahan ini semua buku-bukunya bisa selesai aku baca dalam tahun ini. Dan untuk aku langsung lanjut aja itu ke CBR yang pengen aku baca di bulan Februari. Jadi udah ada ini, kantong ajaib yang berisi prom dari Pop Sugar Reading Challenge. Jadi aku bulan Januari ini udah menyelesaikan 6 dari 50 prom yang ditentukan oleh mereka. Jadi masih ada 44. Jadi aku ambil yang pertama, ini dia. Yang pertama, A Book in a Different Format Than What You Normally Read. Dan ini dia. Jadi format buku yang biasanya jarang aku baca. Jadi ini dia buku yang formatnya lumayan berbeda dari buku yang biasanya aku baca, karena di dalam buku ini ada banyak kayak ilustrasi gambar gitu. Ini jadi kayaknya aku bakalan baca buku yang ini aja untuk format buku yang jarang aku baca. Lalu prom kedua dari Pop Sugar Reading Challenge. Oke, ini A book by a blogger, vlogger, YouTube video creator, or other online personality. Jadi buku oleh kayak blogger atau vlogger. Aku udah nentuin ini pengen baca buku apa, yaitu Mantapu Jiwa karya Jerome Pauline. Jadi aku bakal beli bukunya karena aku belum punya, tapi aku udah kayak ngelis gitu untuk masing-masing prom ini buku-buku apa aja yang akan aku baca. Dan buku ketiga kita ambil lagi dari sini. Ini ya. A book you have seen on someone's bookshelf. Buku yang aku lihat di rak bukunya orang lain. Buku apa ya? Kayaknya aku lumayan sering lihat buku Pramudia Anantatur. Ini dia, Jejak Langkah dari Pramudia Anantatur. Aku sering lihat buku ini kayak matching gitu di rak buku orang lain, jadi aku bakal pilih ini aja untuk prom yang tadi, yang barusan. Dan buku keempat yang akan aku baca di bulan Februari. Dari sini
Semoga yang bukunya udah aku punya. Karena aku agak membatasi belanjaan aku untuk bulan depan karena nggak sadar aja gitu kayak Kindle-nya udah sampai 17. A book that discusses body positivity. Jadi buku yang mendiskusikan tentang body positivity. Ini yang belum aku tentuin. Aku bakal cari dulu judul-judul bukunya yang ada direkomendasiin sama orang-orang yang juga ikut dalam reading challenge ini. Jadi tunggu sebentar ya. Aku udah lihat list yang ada di Goodreads untuk prom, dimana buku yang mendiskusikan body positivity, dan aku memutuskan untuk baca buku ini, Get a Life Chloe Brown. Dan ini adalah buku pertama dari seri Brown Sisters. Jadi karena bukunya lumayan hype tahun lalu, jadi ya kayaknya aku baca buku ini aja, karena juga buku romance dan genre yang paling aman untuk aku baca, yang biasanya juga aku sukai adalah romance. Jadi ya aku menentukan untuk baca buku ini. Itu dia buku-buku yang udah aku beli dan akan aku baca di bulan Februari. Tapi kayaknya untuk buku yang aku beli itu kan ada 9 buku fisik dan 17 buku digital. Tapi aku ingin kayak memfokuskan untuk menuntaskan baca yang 4 dari reading promnya Pop Sugar Reading Challenge. Dan kalau bisa nambah dari tumpukan book haul aku, semoga ya minimal pengen bisa baca setengahnya aja dulu gitu. Karena untuk baca lebih dari 10 buku dalam 1 bulan itu emang lumayan sulit, karena ya ada kesibukan juga kan, kerja dan berbagai macam hal lainnya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, tolong di like dan di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.